Oke, selamat pagi, shalom, haleluya. Luar biasa hari ini Bapak Yahweh berkati kita semua. Saudaraku yang kekasih, apa kabar? Haleluya ya. Kita mau berseru 3 kali haleluya sebagai motivasi kita untuk menyemangati diri kita hari ini. Ayo sama-sama bersuara dengan saya 3 kali haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih kesempatan yang baik dalam jumpa kami lewat media video bersama umat-Mu GKH Selemia. Bersyukur, berdoa, kami mau renungkan firman Elohim. Beri kami hikmat, kuasa, otoritas, wibawa, dan kuasa Roh HaKodes sertai kami dalam pertemuan kami lewat firman-Mu bersama pagi ini. Dalam nama Mesias Yesus, haleluya. Amin. Ya, saudara, sekali lagi saya percaya kita semua dengan kabar yang baik, amin ya. Ya, kita ada di tema gathering. Rasanya kontras ya dengan situasi kita sekarang, dan tema di tanggal 29 Maret 2020 ini saling membangun. Ya, saya mau membacakan kepada kita satu ayat dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu firman Yesus. Ya, saudara, kita tahu bahwa situasi sekarang justru kita tidak berkumpul. Kita ada di rumah kita masing-masing, dan situasi sekarang ini, dan kita juga boleh berjumpa lewat video saja. Khotbah lewat video saja. Sungguh satu hal yang luar biasa. Di mana kita berkumpul, walaupun kita masing-masing berada di rumah masing-masing, tapi saya percaya Yesus ada. Amin. Yesus ada. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya. Saya mau bacakan kitab suci dalam 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh pasal 14. Kita buka kitab kita masing-masing dalam 2 Tawarikh pasal 14. Ya, di sana ada judulnya awal masa pemerintahan Raja Asa. Tema kita building of one another, saling membangun. Kita lihat Raja Asa di 2 Tawarikh ini, hal yang luar biasa, dan Asa melakukan yang baik dan benar di mata Yahweh Elohimnya, dan dia menyingkirkan mesbah-mesbah ilah asing dari tempat-tempat pemujaan, dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menentang Asyera-Asyera. Dan dia memerintahkan Yehuda untuk mencari Yahweh Elohim leluhur mereka dan untuk melakukan Torah dan perintah-perintahnya. Dan dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan dan mesbah-mesbah kemenyan dari seluruh kota Yehuda, dan kerajaan itu tenang di hadapannya. Dan dia membangun kota-kota yang berkubu di Yehuda supaya negeri itu aman dan di sana tidak ada perang. Dengan dia pada tahun-tahun ini Yahweh telah memberikan ketenangan kepadanya. Ya, saudara, kita tahu hari-hari ini kita mungkin tidak tenang, khawatir banyak, gelisah banyak ya dengan COVID-19, dengan corona ini. Maka rasanya sangat bertentangan dengan tema kita yang justru kita tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ya, pemerintah mengajak kita untuk melakukan social distancing, physical distancing. Kita suruh stay at home, ya, self isolation, work from home, study from home, dan pray at home. Ya, kita melakukan semuanya dari rumah. Seperti ibadah kita dari rumah. Saya percaya tidak ada batasan untuk hal itu ya. Kita bisa melakukannya. Kita melihat saudara hal yang dilakukan oleh Asa. Dia raja ketiga dari Raja Yehuda. Dia memiliki satu kebiasaan yang baik dengan meninggalkan hal-hal yang buruk, penyembahan Baal dan berhala. Dan dia mengajak bangsa Yehuda untuk kembali beribadah kepada Yahweh, memuji Yahweh, meninggalkan Baal dan berhala. Dan masa pemerintahannya dikatakan di kitab sini itu tenang.
Dia menyingkirkan tempat pemujaan mesbah kemenyan dan seluruh kota Yehuda, dan kerajaan tenang di hadapannya. Dan dia membangun kota-kota berkubu di Yehuda supaya negeri itu aman dan di sana tidak ada perang, dan dia pada tahun-tahun ini Yahweh telah memberikan ketenangan kepadanya. Ayat 7 dia berkata, dan dia berkata kepada Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan tembok-tembok sekelilingnya dan menara-menaranya, 2 daun pintu gerbangnya dan palang-palangnya selagi negeri ini di hadapan kita. Karena kita mencari Yahweh Elohim kita, kita telah mencari Dia dan memberikan ketenangan kepada kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita di segala penjuru. Bapa Yahweh memberikan ketenangan kepada kita dari segala penjuru dan membangun serta berhasil. Ya, membangun dan berhasil. Bagaimana bisa membangun dan berhasil di situasi seperti sekarang? Kita berpisah-pisah. Saudaraku, mari kita melihat dari sisi baik dan rohaninya dalam situasi sekarang. Kita nggak pernah menduga masuki tahun 2020, ya 2020 tahun yang spesial ya kali ya hari ini, karena kita tahu awal tahun Jakarta banjir, lalu Maret ini kita di Indonesia menghadapi masalah yang berat, COVID-19, sebelumnya di Cina, sebelumnya di Paris dan di beberapa kota negara yang lain, dan sekarang kita sedang sangat dalam situasi, dikatakan situasi darurat di negeri ini karena COVID-19 ini. Maka ada jaga jarak satu sama lain, jaga jarak juga fisik, kita harus menjaga jarak. Kita belajar dan berbuat apa saja dari rumah. Ini bukan kebiasaan kita dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan sebenarnya. Tapi kita harus melakukannya karena kita berada di zona ini sekarang. Saudaraku yang kekasih, selama kita mengandalkan Elohim, selama kita percaya kepada Elohim, selama kita mengasihi Elohim, kita melihat apa yang dilakukan oleh Asa. Dia menang, saudara. Satu hal yang saya boleh lihat, hal-hal rohani yang kita belajar dari Asa adalah ketika dia berperang melawan bangsa Kus, bangsa Ethiopia, dia melawan dengan kekuatan yang berbanding. Demikian firman Tuhan katakan. Dan pada Asa ada 300.000 orang yang gagah perkasa dari Yehuda yang membawa perisai besar dan tombak. Sedang dari Benyamin ada 280. Coba saudara jumlahkan, 300 dan 280 itu berarti 580. Nah, kemudian pasukan dari Zerah, orang Ethiopia, melawan dengan kekuatan sejuta orang yang gagah perkasa. 1.000.000 orang gagah perkasa dan 300 kereta perang. 300 kereta perang, 1.300.000. Ya, saudara lihat, 580 dengan 1.300.000. Tapi Asa, karena dia melakukan hal yang luar biasa, apa yang dikatakan? Asa berseru kepada Yahweh Elohimnya dan berkata, ya Yahweh, bukan masalah bagimu untuk menolong entah yang banyak atau yang tanpa kekuatan. Tolonglah kami ya Yahweh Elohim kami, karena kami bersandar padamu, dan dalam namamu kami masuk ke dalam kekacauan ini. Ya Yahweh, Engkaulah Elohim kami, jangan biarkan manusia bertahan melawan Engkau. Lalu ayat 12 katakan, dan Yahweh memukul orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Saudara, kita percaya kalau kita menaruh doa kita seperti Asa. Dia katakan, Yahweh berseru kepada Yahweh Elohimnya. Maaf, saya ulang. Asa berseru kepada Yahweh Elohimnya dan berkata, ya Yahweh, bukan masalah bagimu untuk menolong entah yang banyak atau yang tanpa kekuatan. Tolonglah kami ya Yahweh Elohim kami, karena kami bersandar padamu, dan dalam namamu kami masuk ke dalam kekacauan ini. Dalam namamu kami masuk dalam kekacauan ini.
Dalam nama Yesua kita masuk ke situasi yang sulit hari-hari ini. Dan kita percaya kita akan lalui dan kita akan menyelesaikannya. Amin. Saudaraku, saya dapat kabar ya. Perbandingan dokter di Indonesia dengan di Cina. Kalau di Indonesia itu 4 orang dokter mengatasi 10.000 pasien. Sementara di Cina, Wuhan itu 40 dokter dengan 10.000 pasien. Di Paris pun dokternya lebih banyak. Saya lupa berapa jelasnya. Nah, saudara lihat, kalau kita meyakini apa yang dialami oleh Asa bisa kita alami di Indonesia, saya percaya selama kita berkumpul dalam tempat yang tidak sama seperti ini, tapi kita mau tetap saling membangun, ya, saling menopang, saling menguatkan. Kita memang tidak sedang membangun bangunan fisik, tapi kita sedang membangun bangunan roh. Nah, ini kuatkanlah roh kita, kuatkanlah roh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuatkanlah bangsa ini dengan doa dan pengharapan kita dan keyakinan kepercayaan kita kepadanya. Maka saya percaya kita akan melewati situasi yang sulit ini. Dalam Roma 15 ayat 1 katakan, dan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan janganlah menyenangkan diri kita sendiri. Situasi yang sekarang ini seharusnya kita sebagai orang percaya lebih memperbanyak ketaatan dan kesetiaan kita, memperbanyak doa dan pengharapan kita kepadanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Asa. Dalam kekacauan ini dia masuk, tetapi dia memakai nama Yahweh Elohimnya. Maka Yahweh akan memukul kalah. Dan kita percaya, saudaraku, Bapak Yahweh akan menolong kita semua mengatasi situasi yang sulit saat-saat ini. Saya berharap kita mempercayai akan hal itu. Amin ya. Kita tidak menaruh kekhawatiran kita di atas masalah ini. Tapi kita menaruh pengharapan kepada Bapa Yahweh. Bapa menolong kami, Bapa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami hadapi ini. Kita sudah 2 kali ini melakukan peribadahan. Hal ini tidak menyenangkan, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Bapa Yahweh. Kita mau memberikan semua persembahan kita yang terbaik, walaupun kita dari rumah masing-masing, walaupun kita tidak bersama seperti biasa yang kita lakukan, tapi kita mau mengerjakannya dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keyakinan kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Maka saya percaya kuasa kemenangan dari Bapa Yahweh akan menjadi milik bagian kita semua, saudaraku. Saya mau bacakan dalam kitab Yesaya ayat 40 sampai kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 ya. Saudara boleh buka kitab saudara juga, Yesaya pasal 40 ayat 9 ya. Kabar keselamatan dari Tuhan, dari Elohim. Hai Sion yang membawa kabar baik, naiklah engkau ke atas gunung yang tinggi, angkatlah suaramu dengan kekuatan. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, angkatlah, janganlah takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah Elohimmu, lihatlah Tuhan Yahweh akan datang dengan kekuatan dan lengannya memerintah baginya. Lihatlah upahnya ada bersamanya dan pahalanya ada di hadapannya. Saudaraku, kita percayai firman Tuhan yang akan terus memberikan kita, seperti kitab Yesaya ini katakan bahwa kita orang-orang yang membawa kabar baik. Di situasi yang penuh kekhawatiran ini, kita tidak membawa kekhawatiran kepada orang. Harusnya demikianlah yang terjadi kepada umat-umat Elohim, gereja-gereja Elohim, ya. Kita terus saling menopang, saling membangun, saling memperhatikan.
Di firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 katakan, tanggunglah beban seseorang akan lain. Demikianlah pula genapkanlah Torah Hamasyah. Di situasi sekarang ini saya melihat ada beberapa orang yang melakukan aksi-aksi sosial yang luar biasa. Ada pemberian makanan gratis, ada pemberian alat-alat medis secara cuma-cuma. Waktu-waktu ini apa yang dapat saya dan saudara lakukan? Kita mungkin tidak punya finansial untuk menyumbangkan banyak hal kepada orang lain. Tapi satu hal saudaraku yang paling penting yang dapat kita lakukan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ini ayat yang sudah sering kali kita baca bersama-sama dan kita harusnya udah menguasainya. Di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, nama Bapa Yahweh disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hari ini kita berdoa, Indonesia, Bapa lawat supaya Indonesia Bapa Yahweh pulihkan. Kalau boleh, saya pribadi berdoa, jika pemerintah bikin kita situasi darurat sampai Mei, sampai ada yang bilang sampai bulan 11, ada yang bilang selama 2020 ini kita akan mengalami ini. Tadi Raja Asa kita dengarkan dengan pasukannya Gagah Perkasa 300.000 dan 280.000 pasukan dari Benyamin melawan 1 juta pasukan yang gagah perkasa dari bangsa Ethiopia, bangsa Kus, bersama 300 kereta perangnya. Tapi Asa menang. Jika kita boleh bersepakat bersama berdoa, kalau bangsa-bangsa lain harus melaluinya dengan waktu yang sangat panjang, kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Asa. Dengan kekuatan doa kita, maka masa ini jangan terlalu panjang, ya. Masa ini jangan terlalu lama. Dan keluputan dari Bapa Yahweh meluputkan kita semua, anak kita, keluarga kita. Hari ini dengan situasi ini saya sedih karena nggak melihat langsung Deborah melahirkan putranya. Saya tidak melihat langsung atau saat-saat masa kelahiran putranya, saya tidak bisa hadir di sana. Tapi doa saya sampai. Namun saudara, hal ini tidak wajar kan? Biasanya kita tidak seperti ini. Namun kita percaya Abdiel, Deborah dan putranya dan juga putrinya Davina sehat, ya. Dan kita semua berharap kita semua sehat, saudara. Diluputkan dari hal ini, dari kekhawatiran ini, dari hal-hal yang menakutkan ini. Tetap taat dan setia, maju terus, jangan lemah, ya. Jangan menyerah, berdoa, ajak anak, keluarga kita, suami, istri. Kita berdoa, berharap dengan peristiwa ini kita makin dekat keluarga, lepas keluarga, semakin taat dan setia. Apa yang dapat kita andalkan sekarang? Banyak uang pun gak berguna. Biasa kita bisa keluar negeri, yang biasa suka keluar negeri gak bisa. Bisa ke mall gak bisa. Bisa ke mana? Fashion show dengan gaya tren. Sekarang gak bisa, diam di rumah. Nah, saudaraku, kita banyak waktu untuk berserah kepada Elohim. Banyak waktu bersama family. Banyak waktu saling menopang, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dan kata membangun ini enggak selalu bicara bangunan fisik, bangunan gedung, rumah, tapi kita bangunlah rohani kita dari rumah.
maka kegerakan doa dari rumah-rumah akan terus naik di hadirat Bapa Yahweh. Dari jemaat Selemiah ada kegerakan doa, kegerakan pujian, pengagungan. Saya mengajak saudara untuk banyak memuji dan menyembah Elohim. KKB tetap jalankan walaupun kita hanya di rumah kita. Demikian juga ibadah raya seperti ini tetap jalankan walaupun hanya dari rumah. Saya berdoa dan memberkati saudara, dan saya percaya Bapak Yahweh menolong kita semua dan menyelesaikan segera bangsa ini dari wabah COVID-19 ini. Kita bersyukur. Saudara silahkan berdoa. Sudah berdoa syafaat tadi ya, karena tadi saya himbau saudara doa syafaat dulu sebelum dengar khotbah. Setelah ini kita akan doa Bapa kami dan kita akan terima berkat. Maju terus, tetap taat dan setia, saling mendoakan. Kita bisa berjumpa di media sosial saudara. Coba kalau COVID-19 ini terjadi tahun 1900, 1800, kita tidak bisa melakukan ibadah dari rumah ke rumah seperti ini walaupun lewat video. Tapi sekarang kita mudah, kita bisa WA, bisa video call, bisa Facebook, bisa Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan hal itu asal kita tetap percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, semangat ya, Bapa Yahweh berkati, dan kita akhiri renungan ini dan kita bersyukur. Terima kasih buat berkat Bapa Yahweh atas kami. Kami menerima berkat firman-Mu sama seperti Raja Asa. Kami ada di situasi kekacauan ini, tapi kami berada bersama Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach dan kuasa pimpinan Roh Kudus, dan kami akan menang. Mari kita berdiri saudara, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami sehari-hari, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami telah ampuni orang bersalah pada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam percobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari tadahkan tangan hati kita di hadapan Dia, semua kita ya. Yevarekeka Yahweh peyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memagari engkau. Ya Yahweh Panaib Eleka Fikunek. Sinar wajah Yahweh diarahkan padamu dan engkau menerima perkenanannya, karunia-Nya dan kelegaannya. Yesau Yahweh Panaib Eleka Payesim Leka Shalom. Yahweh sangat tertarik dengan engkau dan menjadikan engkau mempelainya dan menganugerahkan engkau shalom-Nya. Seluruh berkat dari Bapa Yahweh, berkat sukacita dan sejahtera, kasih sayang, sukacita, kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan menyertai jemaat GKH Selemiah sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesua HaMashiach, kita terima berkat-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat dan sukacita. Di belakang saudara mendengar suara azan, tapi tidak apa-apa ya, karena saya merekam ini berkali-kali dan baru berhasil. Semoga ini berhasil. Bapak yang berkati, selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom.